Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ayu Nurwinawati dari Program Studi Ilmu Komunikasi akan memaparkan sebuah pidato yang berjudul Waktu Tidurku Berkurang Tapi Mimpiku Bertambah. Perjalanan seorang mahasiswa pekerja di era kuliah online. Teman-teman seperjuangan, pernahkah kalian menatap layar laptop di tengah malam, mata berat menahan kantuk sambil berkata dalam hati, capek sih, tapi aku nggak mau nyerah. Ya, itulah realita kita mahasiswa pekerja di era kuliah daring. Waktu tidur kita berkurang, tapi anehnya mimpi kita justru bertambah. Saya memilih tema ini bukan karena ingin terlihat hebat, tapi karena saya mengalaminya sendiri. Saya kuliah daring sambil bekerja. Saya belajar memahami arti sebenarnya dari perjuangan. Seperti yang disampaikan oleh Hendriani dan Darmawan 2023 dalam modul Public Speaking, seorang pembicara akan lebih menyentuh hati audiens ketika ia berbicara dari pengalaman nyata, bukan dari teori semata, tapi dari rasa yang hidup dalam dirinya. Teman-teman yang saya banggakan, menurut Badan Pusat Statistik 2019, tingkat partisipasi masyarakat Indonesia di perguruan tinggi mencapai 8,68%. Dan menariknya, sekitar 42,7% di antaranya adalah mahasiswa kelas karyawan. Artinya, hampir setengah dari kita di dunia kampus juga berjuang di dunia kerja. Fenomena ini semakin nyata di era digital. Laporan RRI 2025 menyebutkan bahwa kuliah sambil bekerja kini bukan sekedar kebutuhan ekonomi, tetapi menjadi cara membangun karakter, kemandirian, disiplin, dan kemampuan mengatur waktu. Saya pribadi sangat merasakan hal itu. Kadang setelah pulang kerja shift malam, saya masih harus mengerjakan tugas sebelum matahari terbit. Tapi setiap kali saya ingin menyerah, saya ingat ini bukan sekedar tentang nilai atau gelar, tapi tentang masa depan yang sedang saya perjuangkan. Penelitian oleh Detikcom 2024 menunjukkan bahwa mahasiswa pekerja yang memiliki self-efficiency tinggi, yakni keyakinan pada kemampuan diri, lebih mampu menghadapi stres dan menyelesaikan tanggung jawab tepat waktu. Dalam teori Bandura 1997, self-efficiency adalah fondasi dari tindakan manusia. Kalau kita yakin bisa, maka tubuh dan pikiran akan cari cara untuk mewujudkannya. Dan benar teman-teman, kuncinya bukan di waktu luang, tapi di manajemen energi dan tekad. Saya pernah merasa kalah karena sering ketiduran sebelum tugas selesai. Tapi lama-lama saya belajar. Tidak semua hal harus sempurna. Yang penting tidak berhenti. Kita tidak perlu membandingkan diri dengan teman-teman yang kuliah penuh waktu. Karena pengalaman kita berbeda. Kita belajar bukan hanya dari buku, tapi juga dari kehidupan nyata. Kita tahu arti kerja keras, tanggung jawab, bahkan tahu bagaimana rasanya berjuang tanpa banyak waktu istirahat. Tapi justru dari situ tumbuh kekuatan luar biasa yang membentuk karakter kita. Seperti kata Seligman 2011 dalam konsep positif psikologi, resiliensi bukan tentang menghindari kelelahan, tapi tentang kemampuan untuk bangkit di tengah tekanan. Selain itu, saya percaya bahwa kampus juga punya peran penting. Kita mahasiswa pekerja tidak butuh belas kasihan, yang kita butuhkan adalah empati dan fleksibilitas. Ketika dosen memberi sedikit pengertian bagi yang bekerja shift malam, itu bukan keringanan, itu bentuk keadilan. Dan ketika teman kuliah memahami bahwa kita sering terlambat untuk masuk Zoom karena pergantian shift, itu bukan alasan, tapi bentuk saling menghargai perjuangan. Menurut Hendriani dan Darmawan 2023, komunikasi publik yang efektif bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tapi juga tentang membangun emosional, koneksi, menghadirkan rasa saling memahami antara pembicara dan pendengar. Itulah yang saya harapkan agar pidato ini bukan hanya didengar, tapi dirasakan.
Teman-teman seperjuangan, kita mungkin tidak punya waktu sebanyak orang lain, tapi kita punya kemampuan yang lebih besar. Kita mungkin sering merasa lelah, tapi dari lelah itulah lahir kekuatan dan kebanggaan. Mungkin dunia tidak selalu tahu betapa keras perjuangan kita, tapi suatu hari nanti ketika kita berdiri di titik sukses, kita bisa berkata dengan penuh keyakinan, "Aku sampai di sini bukan karena mudah, tapi karena aku tidak pernah berhenti." Ingatlah, tidur kita memang berkurang, tapi mimpi kita terus bertambah. Mari terus melangkah pelan, tidak apa-apa, yang penting tidak berhenti. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah bukti besar bahwa kita sedang memperjuangkan masa depan yang kita impikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.